Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat sahabat tani dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi. Di video kali ini saya akan mereview perkebunan sawit yang ada di Desa Tobada milik teman. Dalam video saya yang pertama yang berjudul pisang tumpang sari dengan sawit, itu saya sempat bahas bahwa ketika kita mau menanam sawit, kita harus pilih bibit yang unggul atau bibit yang berkualitas, yang bersertifikat, yang resmi juga dari pemerintah. Walaupun harganya mahal, tapi kualitasnya dijamin bagus. Jadi untuk itulah, untuk membuktikan keterangan saya pada video waktu itu, bahwa sawit, ketika kita tanam bibit sawit yang abal-abal atau tidak jelas asal usulnya, maka kita akan menyesal. Jadi ketika sawit itu berbuah, baru hasilnya tidak maksimal, baru sementara kita sudah habiskan biaya sudah begitu banyak untuk perawatannya, ketika berbuah hasilnya tidak sama yang teman-teman punya, maka kita akan menyesal. Karena kita pilih bibit yang abal-abal atau bibit yang tidak jelas asal-usulnya. Kita beli bibit yang murah, istilahnya kalau di daerah sini bibit cabutan. Jadi beginilah. Jadi saya akan memvideokan, ini kan kebun sawit yang sudah tinggi di sana, kebun sawit. Sementara di bawahnya ditanami lagi, ini ditanami lagi, mulai ditanami lagi. Itu sana ditanami lagi. Itu ke sana ditanami lagi di bawahnya. Timbul pertanyaan, kenapa kok bisa ditanami sedangkan sawitnya sudah berbuah, sudah tinggi. Makanya itu saya bilang video saya kemarin itu, tumpang sari pisang dengan jagung, saya sempat bahas. Makanya kalau kita mau nanam bibit, tidak ada kata terlambat. Kita harus cari bibit yang berkualitas. Beginilah jadinya. Diteruskan, buahnya tidak maksimal, bahkan ada yang tidak berbuah sedangkan sudah tinggi, sahabat. Ini belum bisa, sebenarnya ini belum, palingan belum cukup 10 tahun, baru hampir 10 tahun ini. Sedangkan anunya itu sawit, kalau dari perusahaan itu biasa 25 tahun baru diremajakan. Ini sudah diremajakan, sudah dengan, tapi tidak ditebang. Karena orang yang punya sawit ini, ketika dia tebang, maka tidak ada hasil dia dapat. Baru start dari awal lagi. Dia mau lanjutkan, hasilnya tidak maksimal, alias sedikit sekali. Jadi makanya dia tanami. Tapi kalau dia tanam begini, ini termasuk, ya mungkin tepat bagi orangnya. Sebagian juga bilang ini kurang karena ini sawit yang dibawanya walaupun dirawat bagaimana tetap akan maksudnya batangnya kecil, karena itu tertutup daun di atas, kurang kena sinar matahari. Jadi itu batangnya ini sudah tinggi, nih, sudah sekitar 2,5 meter itu, mulai dari pangkal pohon sampai ke ujung pohon, tapi batangnya masih tetap kecil.
kalau tempat terbuka tingginya sudah seperti ini, sudah batangnya sudah besar-besar, bahkan mungkin sudah mau mengeluarkan bunga. Tapi karena terlindung di atas, jadi begitu kecil-kecil. Ibaratkan orang itu kurus atau langsing ya. Kalau langsing ya masih mendingan, kalau orang langsing wah berarti bodinya cantik. Tapi kalau sawit yang langsing kurus begini wah kurang semangat kita lihat. 1-2 pohon yang berbuah. Gak luas juga ini ke sana. Bahkan itu yang di sebelah sana sudah rimbun kuliah yang habis ditanami di bawahnya. Jadi ini kalau lambat dia tebang ini sawitnya yang besar, maka ini yang dibawa gantinya lambat juga perkembangannya, bahkan batangnya kecil. Nah itu batang sawit yang kecil akan mempengaruhi juga buah. Batang yang kecil akan menghasilkan juga buah yang kecil. Ya, jadi bagaimana bisa batangnya besar kalau terlindung begini? Jadi itu tidak akan normal perkembangannya. Nanti bisa normal kalau langsung dibunuh ini, tapi orangnya berpikir kalau langsung dibunuh kita berhenti panen, tidak ada yang dijual. Ya memang seperti itu. Jadi ini penyesalan datanya dari belakang beginilah. Mau diteruskan hasilnya sedikit, mau ditebang kita start lagi dari awal. Itu ke sana. Jadi orangnya ini termasuk bingung. Ya, udahlah ditanami aja. Mau naik nanti mungkin, maksudnya ini mungkin setelah berbuah baru dia akan bunuh yang di atas ini. Tapi walaupun ini akan lambat berbuah, sahabatan. Walaupun berbuah, batangnya juga ya terlanjur kecil, karena masih ada yang di atas yang halangi dari sinar matahari ini. Pelepas saja banyak di atas, buahnya tidak seberapa, itu sampai ke sana. Sedangkan sudah ditanam ini di bawah ini, hanya sawit kecil ini di bawah. Jadi pesan saya bagi sahabat tani yang berminat tanam sawit di luar sana, di sekitar Mamuju Tengah ini, baik pun di luar sana, usahakan tanam bibit yang unggul, bukan menggurui, sekedar artinya kita tukar pengalaman, sharing. Karena beginilah, ini salah satu contoh kualitas bibit yang tidak bagus, bibit yang tidak bersertifikat, bibit yang tidak jelas asal usulnya. Ini sebenarnya sudah lama ini sawit itu, batangnya masih kecil, padahal tingginya ini sudah perkirakan sudah 1, 2, 3, 4, sudah 4 meter lebih, hampir 5 meter ini ke atas. Sudah hampir 5 meter sahabat tingginya, tapi batangnya masih kecil, itu palapanya kecil-kecil. Dan walaupun berapa tahun, ya mungkin bisa berbuah, tapi mungkin batangnya sebesar batang pisang. Sedangkan batang sawit yang normal ya seperti ini, lebih besar daripada drum ini. Di sana luas juga ini sampai ke sana, sudah ditanami semua di bawah, bahkan sudah ada mungkin yang mau berbuah pasir. Jadi beginilah jadinya kalau kita tanam sawit, mau tanam sawit buru-buru, mau tanam banyak, menghitung-hitung irit dana kita pergunakan karena harganya ada, harganya murah. Beginilah kejadian sahabat. Ini pelajaran bagi
petani sawit dimanapun saja Anda berada. Pas seandainya itu yang jadi bibit sembari itu buahnya saja yang jatuh-jatuh, kalau kita mendodos, kita bibit, itu bisa bagus maksimal seperti ini. Tidak akan ada penjual bibit, perusahaan saja yang ada di sekitar Mamuju Tengah ini tidak ada yang tanam bibit sawit dia yang dia kelola sendiri. Dia datangkan, perusahaan itu datangkan dari Sumatera sana. Di sana ada PPKS, ada PT Sampurna, ada BTN Bakti Tani Nusantara, macam. Cuma kalau sekitar Mamuju Tengah ini rata-rata penangkar bibit, tanam bibit dari PPKS. Sudah tinggi di atasnya. Sebenarnya masih belum bisa ditebangkan, tingginya masih 1, 2, 3, 4, baru 4 meter lebih, kadang sampai 5 meter, sekitar 5 meter batangnya. Masih ini kalau egrek belum disambung. Ini sudah ditanami, sudah lama sebenarnya ini sawit ini, tidak tahu berapa tahun ini habis tanam, tapi begini tinggi saja, tinggi sampai tingginya itu sampai 5 meter naik dari pangkal sampai ke ujung daun. Tapi batangnya kecil, itu belum berbuah, sudah tingginya sudah setinggi 5 meter, itu ujung daun sudah hampir rata dengan pangkal buah yang ada di atas, itu hampir menyentuh pelepah yang ada, sedangkan tingginya sudah 5 meter ini ke bawah ini tingginya. Ini sawit yang besar, itu daunnya sudah sampai ke atas ini. Berarti tinggi ini juga sawit kecil ini. Tinggi saja, itu batangnya masih kecil, bahkan belum berbuah. Beginilah keadaannya. Kalau bibit sawit ini orangnya juga pasti ya bukan ini mau dikasih berbuah cepat ini dibawa, mau dikasih besar batangnya, tapi susah. Sayang juga kalau ditebangkan, ini di atas itu sudah menghasilkan, itu sudah berbuah. Tapi begitulah buahnya satu-satu, tidak banyak buahnya seperti yang sebelah sana, yang tetangga kebunnya dia punya. Sudah 5 meter tingginya, ditanami di bawah. Kerdil, bukan kerdil, kurus. Sedangkan perusahaan di sekitar Mamuju Tengah ini tidak ada tanam bibit yang sembarang, itu bibit rata-rata dari perusahaan bibit yang ada di Sumatera. Di sekitar Mamuju Tengah ini ada beberapa perusahaan pabrik kelapa sawit. Yang pertama sekali itu PT Surya Lestari 2. Ada juga Surya Lestari 1 yang paling pertama itu, tapi bukan di wilayah Mamuju Tengah, ada di wilayah Mamuju Utara sana. Tapi itu masih dalam Provinsi Sulawesi Barat. Kalau di sekitar Mamuju Tengah ini ada yang pertama PT Surya Lestari 2, PT Ternity, PT Global, PT WKS Wahana di sana, PT Unggul, bahkan ada lagi di daerah perbatasan Mamuju Induk yang sementara dibangun. Itu saya belum tahu perusahaan apa nanti itu, karena belum jadi, sementara dibangun. Jadi oke, sahabat tani, dimana saja Anda berada, mungkin sekian dulu video saya dalam review tentang kelapa sawit, bibit yang unggul dengan bibit yang tidak diunggul. Ini dibawa walaupun bibit unggul, tapi cara tanamnya di bawah teduhan pohon kelapa sawit, jadi makanya tinggi saja, kurus. Ini yang di atas bibit yang tidak unggul, sudah 5 meter tingginya, tapi ditanami lagi di bawahnya karena hasilnya buahnya tidak seberapa, bahkan ada yang tidak berbuah. Itu sahabat di sana, itu yang di atas itu bukan buah, itu semacam
tanduk-tanduknya itu jenjangan kosong semacam bunga jantan. Jadi sahabat tani dimanapun saja Anda berada, jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan ketika ada video terbaru dari saya, Anda bisa langsung ketahui. Dan saya doakan yang terbaik untuk sahabat tani. Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan urusannya, dilapangkan rezekinya, serta disehatkan jasmani dan rohaninya. Dan bagi sahabat yang di luar sana, keluarga kita yang sedang ditimpa musibah atau kena dicoba dengan penyakit, mari kita sama-sama doakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya agar bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, terima kasih sahabat. Sekian dulu video saya kali ini, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.